Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat berjumpa lagi di Santri Rembiak Channel. Kami bersama Santri Daglog akan berkunjung ke rumah Abah Mufasir di daerah Cibeteng, Jalan Cibeteng, Barugbug, Manda apa tuh? Pandarincang. Kami baru saja datang, ingin bertemu beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati dan kesenangan untuk berjumpa dengan beliau, karena memang tradisi ziarah ke ulama sengaja kami tradisikan dengan kawan-kawan, karena minimal ada satu hadis yang tertanam dalam hati kami, man nazara aliman fafariha biha. Siapa orangnya yang memandang wajah orang alim kemudian berbahagia, maka khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari pandangan bahagia menatap orang alim malaikat yang akan memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita. Kalau kenapa saya atau kami berprinsip berbahagia bertemu dengan orang-orang alim, karena siapakah kita dibanding beliau? Beliau masih menangis ketika punya pakaian lebih dari 2. Beliau masih menangis ketika berlauk lebih dari 2. Kalau kita kurang lauk malah nangis. Baru datang udah ngopi tuh. Bagaimana mau dekat sama Allah, tapi lah jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Kita berikhtiar untuk mendekati orang-orang soleh. Cuman sayangnya yang kami bawa kebodohan. Yang kami bawa adalah merupakan ketololan, tulul. Ombong amat. Yang kami bawa kesombongan, yang kami bawa ketululan dan ketololan. Tapi karena harapan ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami terus berupaya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa mengharap rahmat Allah, walaupun sambil ngopi-ngopi, tapi bismillah niat silaturahim dengan para ulama, dengan Abah Mufasir pada khususnya pada pagi hari ini. Bagaimanakah pesan-pesan beliau ketika kami berkunjung ke rumah beliau? Tunggu kami, sebentar lagi kita akan masuk ke rumah beliau. Inilah daerah Abah Mufasir, Ciomas, tepatnya alamatnya di Kampung Cibetung, Desa Barugbug, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Nah, ini kita akan menuju rumah beliau. Tepatnya di samping SD ada jalan ke arah timur. Kami bersama Pak Zulfa tuh, Pak Hartanto, teman-teman santri, Pak Topan, Pak Andika. Ini apa, jamaah Daglog yang paling soleh, tersoleh. Alhamdulillah, baru keluar dari rumah Abah. Kebetulan dengan kadar Allah kami datang pas tidak banyak tamu, cuacanya pun gerimis rintik-rintik, sejuk sekali. Bertemu dengan Abah, alhamdulillah sehat, sumringah. Yang pertama kali ditanyakan kengerian COVID katanya.
Apa pesan Abah tentang masalah COVID? Yang pertama, yakini bahwa kematian itu sudah qadar Allah. Dari mulai Allah mentakdirkan perjodohan suami istri, kemudian hamilnya seorang istri, sampai-sampai ketika hamil dalam sebelum masa 4 bulan, malaikat Jibril pamit sama Allah, ya Allah, yang di kandungan ini mau lanjut apa tidak? Ketika Allah katakan yang di kandungan lanjut, maka kemudian lanjutlah. Barulah kemudian Allah mengizinkan malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah meniupkan ruh, izin lagi malaikat, ya Allah, ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Setelah itu baru kemudian ditakdirkanlah lahirnya kapan, kemudian rizkinya berapa, umurnya berapa. Artinya ketika adanya wabah COVID ini, kemudian ketakutan dengan kematian perlu dipertimbangkan dan perlu dipikirkan kembali akidah kita. Bukankah dalam Al-Quran, kata Abah, Allah katakan, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, maka dia tidak akan dipundurkan, tidak akan diperlambat dan tidak akan dipercepat. Semua sudah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting, kegalauan kita dengan COVID perlu ditanyakan keimanan. Percaya COVID, ya, itu sesuatu yang gaib dari Allah. Tapi yang pasti, yang menentukan kematian, umur, itu adalah sudah ada dalam qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja kegalauan kita karena beberapa hal. Di antaranya adalah kezaliman kita. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Manusia tempatnya keluh kesah. Di saat mendapatkan nikmat, dia lebih cenderung sombong, melupakan sang pemberi nikmat. Ketika diuji dengan yang pahit, dia lebih cenderung mengeluh karena ketakutan untuk mendapatkan yang pahit. Tapi tidak semua manusia seperti itu. Ada orang yang kokoh, yang komit kepada Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Berarti ketika dalam kondisi ketakutan seperti ini, yang perlu diberesi sholatnya, kezaliman kita kepada Allah. Rabbana, ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, ya Allah. Jika Kau tidak ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi, ya Allah. Setelah kita lihat kondisi zalim kita dengan sholat, kemudian kondisi zalim kita dengan sesama, Masya Allah, luar biasa. Lihatlah ciri-ciri orang yang beriman.
Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Apalagi dalam hadis Nabi yang lain, subhanallah, orang yang beriman itu dia akan lebih cenderung welcome dengan orang iman yang lain. Hartanya milik saudaranya yang lain, dirinya bahkan milik teman-temannya seiman. Masya Allah. Ini yang membuat kita semakin galau ketika menyikapi hidup, seolah-olah yang Allah berikan kepada kita mutlak milik kita. Inilah prinsip yang tidak berdasarkan iman. Makanya lihat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika kaum muhajirin diterima oleh kalangan kaum ansor. Tahukah kita orang muhajirin dia pergi ke Madinah tanpa bekal apapun selain badannya dan pakaian yang ada di tubuhnya. Tapi nampaknya kaum ansor yang luar biasa. Dia punya rumah dua, yang satu diserahkan kepada saudaranya yang lain. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang dibahas Abah, Masya Allah, apakah rumah kita itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihatlah, ketika ada kawan kita seiman masuk ke rumah kita kemudian takut, bahkan mau mengambil makanan pun dia nggak berani. Itu tergolong orang-orang yang zalim. Welcome-nya kita dengan teman-teman seiman, bertegur sapa, saling membantu, saling memiliki, saling tersenyum. Itu merupakan bukti-bukti keimanan yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang rindu dengan kematian, bukan makin takut dengan kematian. Hubbud dunya yang muncul di dalam hati kita sehingga seolah-olah yang kita miliki orang-orang tidak boleh untuk mendapatkan apa yang kita miliki. Seolah-olah di kantong kita apabila ada sesuatu sulit untuk dikeluarkan, padahal orang yang di sekitar kita sama-sama seiman. Takut dengan adanya wabah COVID ini sehingga kita takut nggak makan. Subhanallah, itulah sebuah musibah yang besar sebenarnya dengan adanya COVID. Kenapa besar? Subhanallah, mengerikan. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi barusan dibahas sama Abah, madama syai'un fil jaib, ketika di kantong kita masih ada sesuatu yang belum dibagikan pada yang lain, maka dari langit sana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk memberinya kembali sesuatu kepada kita. Pantas kalau seandainya kita sangat ketakutan untuk kehilangan sesuatu karena kita, perasaan iman kita tidak menaruh kasih sayang dengan sesama kita. Subhanallah. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW dikatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang maka dia tidak akan disayang Allah SWT. Dalam kondisi COVID semacam ini kemudian banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan. Subhanallah. Ada yang betul-betul mencari bisnis dari orang-orang yang sakit sakaratul maut. Ada yang mengambil kesempatan mengeraup dana besar. Mana sifat kasih sayangnya? Pantas kalau seandainya rahmat Allah tidak turun sehingga COVID tidak pernah diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kitanya nggak mau disayang Allah. Masya Allah, luar biasa. Kawan-kawan, mari renungi banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita lihat saja dalam surah An-Nisa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila orang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Aneh, vaksin berjalan, subhanallah, yang meninggal makin banyak. Menyebarnya virus makin meluas luar biasa. Ada apa di balik ini? Apakah kemudian kita menuhankan vaksin? Berikhtiar vaksin harus, tapi yang pasti berikhtiar batin, menebarkan kasih sayang antar kita orang beriman. Itu yang akan menjadikan rahmat Allah turun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan modal ketakwaan kita kepada Allah, kita berkasih sayang antar sesama. Itu akan menjadikan rahmat Allah diturunkan, dan problematika kita akan diangkat oleh Allah menjadi sebuah solusi yang luas di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi berbicara kezaliman yang lain. Berapa kali kita melihat orang zalim, mana kita berteman dengan orang zalim. Bahkan kita meraup keuntungan dari orang yang sudah ketahuan berlaku zalim. Padahal kata Abah, jangankan meraup keuntungan dari orang yang berperilaku zalim, kita senyum saja kepadanya. Tabassum alaihim, senyum kepada mereka. Sudah tahu dia orang zalim, kita senyum seolah-olah kita dukung kezalimannya. Subhanallah. Sudah tahu dia zalim, dia masuk di rumah kita, tawasuk, kita perluas rumah kita untuk orang zalim. Bahkan kita menerima imbalan dari pemberian orang yang zalim. Bagaimana hukumnya seperti ini, kata Abah? Ternyata dibahas dalam hadis yang tadi diutarakan oleh Abah. Ketika kita ikut memberi senyum kepada orang yang zalim, bahkan memperluas tempat duduk kita, rumah kita, tempat kita untuk orang zalim. Bahkan kita mau menerima upah dari hasil zalimnya, maka walaupun kita tidak berperilaku zalim, tetap kita akan dikategorikan menjadi orang yang zalim. Subhanallah. Ya Allah, mohon bimbing kami ya Allah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanallah. Termasuk yang menjadi tinjauan Abah adalah kita sebagai orang-orang yang sholat, kita sebagai orang-orang yang berilmu, kita sebagai orang-orang yang taklim. Subhanallah, jadilah orang yang taklim yang benar, jadilah orang yang sholat yang benar. Mana buktinya orang yang taklim yang benar? Mana buktinya orang yang sholat yang benar? Subhanallah. Ketika kita memang benar orang yang sholat, jangan kawin sama orang yang tidak sholat. Ketika memang kita ini orang yang berilmu, yang tahu kebenaran, janganlah kawin sama orang-orang yang melanggar kebenaran. Kalau bahasa Abah, jangankan itu kawin, alias duet sama orang zalim, sama orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu kawin, kita mendukung, mailun, cenderung, seolah-olah memberikan lampu hijau kepada kezaliman. Maka sebenarnya ini pun yang akan menjadikan penyebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan rahmat kepada kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Artinya dari sini kita sebagai orang-orang yang beriman, yang merasa sholat, yang merasa ngaji, yang merasa percaya kepada Allah, yang merasa percaya kepada hari akhir, kembalikanlah, baliklah kita, persiapkan kita untuk menyongsong perjumpaan dengan Allah. Dengan berhati-hati makan, cari yang halal, tidak tamak mengharap pemberian orang, selalu ingin apa yang kita miliki berbagi dengan antar sesama kita, menumpahkan kasih sayang dengan orang-orang sesama iman. Yakin itu akan menjadikan rahmat Allah turun.
Banyak ayat yang berbicara wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dari segala macam yang susah akan Allah jadikan mudah semuanya. Luar biasa, hampir 2 tahun kita menghadapi Covid, tapi nampaknya solusinya belum ketemu-ketemu. Masya Allah. Sepertinya ada sebuah pencerahan di saat vaksin datang. Ternyata Masya Allah, luar biasa. Kami coba untuk menggali, mendatangi orang-orang saleh, mendatangi orang-orang yang zuhud. Ternyata itu jawaban yang keluar dari mulut beliau. Saya tidak mengklaim bahwa itu pendapat Abah, tapi itulah kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis yang dimunculkan sama Abah. Artinya adanya Covid, musibah semacam ini perlu banyak introspeksi kita. Bagaimana kedekatan kita dengan Allah, kasih sayang kita antar sesama, welcome-kah kita dengan kebenaran. Jangan-jangan kita tidak welcome dengan kebenaran, tapi justru kita welcome dengan kezaliman dan kemaksiatan. Itulah yang akan menjadikan Allah murka. Itulah yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak segera menurunkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan dari video yang singkat ini, oleh-oleh dari kunjungan kami ke Abu Mufassir pada hari Sabtu, saat ini tanggal berapa sekarang ya? 10. Tanggal berapa Pak? 10. Tanggal 10 bulan Juli, atau di akhir dari bulan Dzulqa'dah, menjelang daripada bulan Dzulhijjah. Lebih baik mari kita persiapkan saja. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mari kita balik kepada Allah. Apa sih yang Allah perintahkan untuk menghidupkan kita ini, menciptakan kita ini? Ibadah. Mari kita songsong Dzulhijjah lebih baik. Kita songsong tahajudnya, kita songsong puasanya, kita songsong dengan zikirnya. Apalagi Dzulhijjah pada tanggal 10 dengan berkurban, itu perlambang. Ada sebuah jawaban. Jawaban apa? Korban, perlambang, mengorbankan apa yang kita miliki untuk sesama kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari segala macam problematika yang terjadi di negeri kita, bahkan di negeri-negeri orang di belahan dunia sana. Sekian, salam dari kami Santri Daglog yang ada di channel Santri Rembiak ini dengan bukan sopir ini, bos sebenarnya. Bos sebenarnya dia, ya kan? Cuman ya tadi lagi khidmah lil ulama. Iya, mahabbah lil ulama, jadi dia siap jadi sopir. Mudah-mudahan beliau sehat. Amin, amin. Kita semuanya disehatkan Allah, diselamatkan dari bencana Covid. Kemudian dikuatkan iman kita yang paling penting. Amin. Dan dikuatkan ketakwaan kita sehingga akan menjadikan sababiah Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Amin. Sekian saja. Salam dari kami. Sampai berjumpa pada kunjungan ke Abu Mufassir pada tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak kita Pak. Oh tuh. Wah enak kita sambil tamasya rohani, tamasya jasmani. Malah kita udah ngopi-ngopi duluan tadi. Ya malah ada yang nenggak air depan Abah. Oh nggak boleh gitu ya? Oh orang sopan, dia aja lagi puasa kan. Iya. Sama aja kita lagi puasa, ada orang makan depan kita, kurang ajar apa, gue tampol juga deh. Itu refleks, karena kita emang terbiasa seperti itu ya, nggak masalah gitu. Sarapan apa Kiai? Waduh, apa nih sarapannya ya? Ya di rumah aja kali. Lah hari itu. Iya, tenang aja. Karena memang kita ini selalu lebih, kita terlampau lebih. Makanya emang ketika kita selalu berlebih Pak, makan terlalu lebih, itu nanti akan menimbulkan ketakutan kurang makan. Masya Allah. Ketika kita terlampau lebih memandang, akan ketakutan kehilangan pandangan. Apalagi yang lihat cakep-cakep, ampun, udah kurangin. Ampun, melintir, leher melintir. Iya, Abah lupa. Tadi ada satu-satunya juga nengok juga. Iya. Padahal kata Abah mah ya Allah. Untung tadi saya tuh nggak dilihatkan gitu lah. Oh gitu ya. Ada yang nutupin ya. Ada nutupin. Iya. Kata Abah mah orientasilah kepada Allah. Ngajar ngaji orientasinya Allah. Usaha
orientasinya Allah bukan berorientasi pada keuntungan. Ya sebenarnya lele itu kritikan doang itu. Ngapa ngarepin untung sih? Ngapa sih kalau niatnya yang lain baik gitu. Kambing salah juga soalnya. Oh ternyata yang benar mah Allah. Gitu. Tadi bagus juga tadi tuh idenya Abah tuh. Kambing apa tadi? Oh iya, apa sih? Ya perak ya. Sanen. Dia juga punya 10 aja, saya 400.000 lumayan. Nah, nanti disalahkan lagi sama Abah. Iya, salahkan lagi, bukan Lagi, itu maksudnya. Bukan untuk dimiliki semua. Ya, tapi ya kalaupun kita belum bisa minimal udah dengerin dulu Pak. Betul. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kan Amin, ilmu Pak amin. punya Allah. Ilmu punya Allah, yang ngajar kita Allah. Istiqomah aja dah. Iya adalah alhamdulillah bisa punya mahabbah sama ulama aja alhamdulillah. Dilihat aja tuh Iya. seneng. Kalau saya bahasanya gini Pak, walaupun kita jauh bisa ngelihat beliau, hati saya seneng Iya, saja. betul. Alhamdulillah ya Allah. Saya ingat hadis Nabi, siapa orangnya yang melihat wajah ulama, dia suka, dia senang, punya bahagia di hatinya. Allah ciptakan dari penglihatannya satu malaikat yang selalu istighfar mohon ampun untuk kita sampai yaumul kiamah loh Pak. Walaupun kita udah mati masih mendoain tuh malaikat. Makanya saya mah berharap bisa ya penting. Cuman kan yang namanya bisa makan Allah yang ngasih. Kita mah haknya makhluk ikhtiar doang. Kita ngaji, kita belajar ikhtiar doang. Dan ikhtiarnya kita juga untuk menghilangkan kebodohan, untuk taqarrub kepada Allah, gitu kan? Iya. Kalaupun kita misalkan gagal ya jangan putus asa. Emang yang ngasih bisa sama Allah. Iya. Guru kita ya bukan Tuhan. Kita bocah daglog begini ya udah bagian deh. Tapi minimal dikasih mahabbah alhamdulillah. Ya kan ada orang yang dekat dengan ulama mahabbah nggak ada sama sekali. Masya Allah, na'udzubillah. Iya, makanya kalau saya bahasanya ya lumayan be. Sambil disetirin bisa. Iya, kali-kali jangan nyetir dewek baik gitu. Tapi ada kenang-kenangan yang minimal dengan video ini saya merekam ini tujuan saya bukan untuk sok-sokan dengan memblow up Abah, bukan sama sekali. Tapi saya punya kenangan nih, file saya ini kalau disimpan di hard disk kan gede bener ya, mendingan saya upload di YouTube. Wah, ya kali be. Pencet abang-abangnya, ya kan? Pencet abang-abangnya. Udah dah, sekian saja dah. Ntar lagi ya. Bye bye.